Pada pertemuan kali ini saya menjelaskan tentang definisi speech act menurut Griffith dan Yule. Data berikut tertulis. Griffith stated that speech act is the basic unit of linguistic interactions, such as giving warning, greeting, applying, telling information, confirming an appointment, and other expression. Lebih lanjut, Yule stated, when doing communication, speaker and listener perform language using many utterances. That kind of utterances, which is performed in English linguistic, is called as speech act. Intinya adalah Griffith mengungkapkan bahwasanya speech act adalah bagian terkecil dari linguistik. Interaksi seperti memberikan peringatan, selamat, instruksi untuk melakukan sesuatu, memberikan informasi, mengkonfirmasi suatu perjanjian, dan lain-lain itu termasuk speech act. Sedangkan menurut Yule, dia berpendapat bahwa setiap komunikasi antara pembicara dan pendengar dengan menunjukkan bahasa menggunakan berbagai macam ucapan, yang mana ucapan tersebut diungkapkan menggunakan bahasa Inggris disebut sebagai speech act. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang location, illocation, dan perlocation dalam speech act. Jadi yang pertama yaitu illocation. Nah, illocation ialah arti literal dari sebuah perkataan, sedangkan illocation merupakan arti dibalik sebuah perkataan. Dan untuk perlocation sendiri ialah sikap tidak lanjut dari lawan bicara kita. Contoh, kamu dari mana? Nah, kamu dari mana ini memiliki arti literal, yakni hanya sebagai atau sebuah pertanyaan. Ya, saya ulangi, kamu dari mana itu memiliki arti literal, yakni hanya sebagai atau sebuah pertanyaan. Sedangkan untuk illocation-nya, dia bisa berbeda-beda tergantung dari siapa dan kepada siapa dia berbicara, serta kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Misalnya, kalimat tersebut diucapkan sesama teman. Misalnya, illocation-nya bisa berarti bertanya atau basa-basi. Dan yang ketiga yaitu perlocation sendiri tergantung dari sikap lawan bicara kita, yakni pada kasus pertama mau menjawabnya atau tidak. Sedangkan untuk kasus ibu dan anak tadi mau mengulangi atau tidak. Seperti itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang types of speech as. Jadi di sini itu terdapat 5 jenis speech as. Yang pertama adalah asertif. Asertif itu adalah sebuah pernyataan, sebuah saran atau teguran. Contoh, Pak Eko, maaf saya merasa cemas jika Pak Eko datang terlambat ke kampus. Jadi sebaiknya Pak Eko datang lebih awal. Nah, itu adalah sebuah saran. Itu yang kedua yaitu direktif. Direktif itu adalah sebuah pengarahan. Seorang pemimpin itu cenderung untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh bawahan. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang berbentuk direktif. Jadi adalah mengarahkan. Kalau yang ketiga yaitu komisif. Komisif itu adalah berfungsi untuk menyatakan janji, bukan hanya janji seperti sumpah atau menawarkan. Nah, dan melibatkan kepada pendengar, memastikan bahwa mereka akan melakukan atau tidak. Contoh seperti janji, kamu janji harus bercerita tentang hari kemarin. Nah, itu adalah sebuah perkataan yang komisif.
Selanjutnya adalah felicity condition atau kondisi kebahagiaan. Felicity condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu tindak tutur dikatakan berhasil. Kemudian Shirley menghadirkan 4 ketentuan dari felicity condition. Yang pertama ada proposition, yakni dalil, kemudian authority, otoritas, yang ketiga adalah sincerity, kejujuran, dan yang terakhir ada appropriateness of effect, yakni kesesuaian efek. Interpretasi pidato tindakan dalam konteks. Tindak tutur kata dapat diartikan secara berbeda tergantung pada konteksnya. Dan berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi. Yang pertama, hubungan antara pembicara dan pendengar, dan yang kedua situasi, dan yang ketiga norma dan budaya. Tindak tutur merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujaran atau bahasa, juga dapat diartikan secara berbeda tergantung pada konteksnya. Karena makna sebuah ujaran tidak hanya tergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada situasi, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta tujuan komunikasi. Dengan demikian, pemahaman tindak tutur memerlukan perhatian terhadap konteks komunikatif secara keseluruhan. Then, example of speech art is close the door. Close the door can be interpreted as command, request, or suggestion depending on the context. Jadi, ucapan close the door dapat diinterpretasikan sebagai perintah, permintaan, atau saran tergantung pada konteksnya. Ucapan tersebut adalah kata yang acuannya bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi pembicara dan pendengar itu berada.